berdasarkan benchmark kami tuh bisa merendahkan waktu komputasi dari CPU senilai 1800 detik turun sampai 40 detik. Dan optimalisasi lebih lanjut, kami bisa menurunkan lagi waktu dari 40 detik ke 20 detik. Halo, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya F. Dian Rahman selaku Channel Sales Manager dari PT Datacom Dian Graha. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan perkembangan atau transformasi digital di Indonesia, khususnya terkait bagaimana GPU as a Service bisa menjadi solusi praktis di Indonesia. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Mas Vincent dari PT Datacom selaku tim DevOps, dan juga yang kedua ada Mbak Ida selaku Product Manager Lenovo untuk PT Blue Power Technology. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, dari Mas Vincent, boleh di-share nggak ke pemirsa kira-kira sebenarnya Datacom itu bergerak dalam bidang apa sih? Ya, baik. Jadi Datacom ini merupakan perusahaan cloud provider yang bergerak di bidang IT gitu ya. Dan Datacom sudah berdiri sejak tahun 1990, sehingga kami sudah memiliki banyak kali pengalaman di dalam bidang cloud, dalam bidang infrastruktur, dan kami juga sekarang mulai baru-baru ini bergerak ke arah application as a service, itu dengan Dcode. Oke, berarti Datacom ini bisa saya bilang sebagai perusahaan penyedia layanan komputer awan ya, Mas Vincent ya. Kalau dari BPT sendiri, Mbak Ida, kira-kira yang di-provide BPT apa sih? Oke, kalau Blue Power Technology sendiri itu udah established di tahun 2011 dan merupakan value added distributor IT yang menyediakan solution end-to-end dari sisi infrastructure sampai dengan services. Dan kita itu juga salah satu subsidiaries dari CTI Group. Dan untuk misalkan mau cek lebih lengkap lagi, kita juga ada YouTube di Blue Power Technology. Oh, keren banget nih. Berarti bisa dibilang antara Datacom dan BPT atau Blue Power Technology ini kolaborasi ya. Datacom tadi sebagai penyedia komputasi awan, sementara dari BPT sebagai penyedia hardware ya, seperti itu ya. Oke, mungkin dari Mas Vincent bisa dijelaskan nggak nih sebenarnya apa sih perbedaan antara GPU secara general dengan GPU as a service? Karena istilah itu sekarang semakin sering muncul ya, Mas Vincent. Ini mungkin untuk perbedaan ya antara GPU dan GPU as a service dan GPU as a hardware gitu ya. Kalau GPU as a service itu yang Datacom miliki adalah merupakan solusi di mana customer tinggal bisa menyewa GPU tersebut dalam bentuk cloud instance atau komputasi awan, sehingga customer bisa langsung pakai GPU yang kami miliki. Nah, kalau GPU as a hardware, customer tuh harus beli GPU-nya, harus beli infrastrukturnya, dan juga beli GPU itu ribet gitu ya. GPU bisa beli sampai 1 bulan, bisa sampai 3 bulan buat inden, 3 bulan lagi buat shippingnya, terus perlu konfigurasi setelah datang di lokasinya. Jadi memerlukan waktu sekitar 10 bulan, sedangkan GPU as a service hanya dibutuhkan waktu sekitar beberapa menit untuk menyediakan GPU yang siap dipakai untuk layanan AI. Oke, berarti GPU as a service itu perusahaan atau pelanggan itu nggak perlu lagi beli fisiknya ya, langsung bisa digunakan sebagai sebuah layanan. Seperti itu ya. Oke. Kalau untuk GPU as a hardware-nya bagaimana, Mbak Ida? Oke, kalau GPU-nya sendiri merupakan perangkat keras yang dirancang untuk memproses data dalam jumlah yang besar. Biasanya digunakan di PC, workstation, maupun server yang tadi di-mention sama Mas Vincent. Dan untuk analoginya itu yang paling gampang kita bisa gambarkan GPU itu seperti mobil pribadi, sedangkan GPU as a service seperti layanan taksi online gitu. Jadi kita nggak perlu lagi beli perangkat kerasnya seperti tadi disebutkan gitu. Jadi customer bisa mengakses komposisi tinggi tapi dengan lebih cepat, praktis, dan efisien. Oke, tadi kata kuncinya mungkin itu ya, customer nggak perlu lagi mengakses hardware-nya tapi udah bisa langsung menggunakan layanannya gitu ya. Oke, kalau saya pengen kaitkan sedikit nih, kita udah bicara tentang GPU as a service. Tadi di awal juga saya mention kita akan membahas terkait adopsi AI. Nah, mungkin tadi ya menyambung dari Mbak Ida kan GPU itu untuk pemrosesan data sangat tinggi gitu ya, sangat besar. Nah, kenapa sih Mas Vincent perusahaan nih rame-rame nih sekarang pengen melakukan adopsi AI dan
mostly kebijakannya ke arah sana semua. Ya baik, jadi kedatangan AI di industri ini itu merupakan sebuah revolusi yang baru. Seperti dulu revolusi 3.0, 4.0 yang IoT, sekarang 5.0 yaitu revolusi AI. Di mana AI ini bisa menambahkan produktivitas pekerjaan mulai dari 10 sampai 100-fold. Jadi sebuah pekerja yang tadinya bisa ngerjain cuma satu hal bisa ngerjain banyak hal sekaligus gitu. Dan juga itu sangat dipercepat oleh perkembangan AI. Nah, kekurangan AI itu diperlukan komputasi yang sangat tinggi. Dan komputasi itu disediakan oleh GPU. Oke. Seperti itu, Mas. Oke, kita bicara itu mungkin point of view dari sisi provider ya. Saya pengen tahu juga nih point of view dari sisi penyedia hardware seperti apa. Oke, dari sisi hardware sendiri sebenarnya GPU itu sangat krusial karena dalam proses AI khususnya yang berbasis deep learning atau machine learning yang sekarang lagi marak itu namanya large language model atau generative AI itu biasanya menggunakan komputasi yang besar dan kompleks gitu. Jadi contohnya kalau misalkan ada yang mau bikin satu model AI itu membutuhkan parameter yang besar, jutaan parameter dan iterasi. Jadi kalau tanpa GPU itu bisa makan waktu berhari-hari, even berminggu-minggu gitu. Makanya GPU itu didesain lebih efisien daripada CPU biasa gitu. Makanya GPU juga merupakan penggerak utama lah ya di transformasi AI karena dialah yang menjalankan algoritma AI tersebut. Oke, udah mulai nyambung nih. Berarti memang GPU itu punya peranan penting ya dalam AI transformation ya. Gimana kita bisa deliver AI itu ya di belakangnya ternyata ada GPU sebagai infrastruktur gitu ya. Oke, Datacom penyedia layanan GPU as a service, GPU. Nah, bisa diceritakan nggak bagaimana kolaborasinya dengan BPT sendiri? Ya baik, jadi kami Datacom itu kebetulan kami membeli GPU di BPT. Kemudian kami sudah, karena kami adalah cloud provider, kami setelah dibeli GPU-nya, kami siapkan semua infrastrukturnya. Mulai dari server, data center, networking, sampai customer tinggal menyewa GPU tersebut dalam bentuk yang sudah ada, yang sudah jadi. Jadi customer tidak perlu lagi memanage data center, infrastruktur, networkingnya, power, segala macam itu nggak perlu. Customer hanya tinggal gunakan saja server yang kami sudah sediakan. Oke, berarti benar-benar kolaborasi dan sangat mutualisme ya antara Datacom dan juga BPT, terutama berarti Datacom dan BPT sama-sama mendukung AI transformation nih di Indonesia. Oke, kalau dari sisi BPT sendiri, Mbak Ida sebenarnya seperti apa sih yang banyak muncul nih terkait kebutuhan GPU itu, tantangannya dan kebutuhannya seperti apa? Oke, kalau di luar negeri mungkin adopsi AI itu udah cukup banyak, tapi udah di Indonesia lambat laun di berbagai sektor itu udah mulai pakai AI juga untuk aplikasi di company-company-nya. Aku kasih contoh-contoh aja ya. Contoh yang pertama itu di perbankan. Biasanya itu digunakan untuk sistem deteksi fraud. Jadi untuk transaksi itu juga lebih efisien dan lebih aman. Dan terus mungkin yang kehidupan sehari-hari di e-commerce ya. Biasanya itu untuk sistem rekomendasi produk agar lebih tepat gitu. Misalkan dengan kamera kita bisa ngecek nih untuk skincare ini yang paling cocok itu tipe kulit apa sih. Terus yang kedua misalkan ada makeup gitu, shade ini tuh paling cocok tuh di kulit kita tuh shade yang mana gitu. Itu biasanya bagi para customer lah ya untuk ngecek. Terus yang ketiga itu ada desain grafis, biasanya digunakan di industri kreatif gitu kan. Biasanya bikin konten, bikin animasi dan video. Dari yang tadi saya sebutkan, use case itu nggak akan terjadi kalau misalkan kita tidak punya infrastruktur yang mumpuni. Makanya inilah yang menjadi kolaborasi kita hari ini ya, dari Datacom yang menyediakan GPU as a service, sedangkan di kita di belakangnya menyediakan hardware dan infrastruktur. Nggak cuma itu, kita juga punya tenaga ahli yang bisa membantu Datacom dan mitra-mitra lokal. Kita juga ada mesin ataupun demo room di BPT gitu untuk melakukan POC tersebut. Jadi nggak perlu takut, juga dari SLA juga yang tadi disebutkan dari Lenovo dan BPT itu merupakan AWSP atau Authorized Warranty Service Provider Lenovo. Oke, berarti semakin tinggi demand biasanya kan tantangannya juga semakin tinggi ya Mbak Ida.
kalau dari sisi hardware sendiri, penyedia hardware ya, umumnya tantangan seperti apa sih yang BPT hadapi saat ini? Oke, kalau untuk tantangan sebenarnya banyak ya untuk GPU. Nah, yang pertama itu yang pastinya dari supply chain. Nah, supply-nya itu demand-nya tinggi, tapi supply-nya itu masih terbatas. Karena yang kita tahu supply-nya itu masih dari US ya kan. Yang kedua itu dari segi biaya. Nah, tadi kan udah disebutkan dari Mas Vincent, dari kesiapan data center, itu dari pendingin ya kan. Dan untuk kelistrikan itu juga butuh kelistrikan yang tinggi. Terus kita harus siapin network, kecepatannya juga harus tinggi dan masih banyak lagi gitu. Jadi dari segi biaya itu cukup besar lah gitu lah untuk memulai. Terus yang kalau ketiga itu dari segi awareness. Nah, mungkin dari customer taunya ChatGPT atau enggak cuma tahu AI, tapi dia nggak tahu nih seberapa bagus manfaat AI kalau diaplikasikan ke company mereka gitu. Makanya ini jadi kolaborasi kita di podcast kali ini, bahwa dari Datacom itu bisa menyediakan layanan GPU as a service gitu kan. Jadi company bisa start small gitu, daripada dia harus menyiapkan data center sebesar itu gitu. Setuju banget sih sepertinya. Karena jadi artinya nggak perlu modal yang besar untuk hanya membeli server gitu ya Mbak ya. Kita bisa cukup dapatkan layanannya melalui penyedia layanan. Mereka bisa start small, habis itu udah bisa jalan, udah bisa mengadopsi AI lah, ikut berkontribusi dalam transformasi AI ya seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Mas Vincent. Sebenarnya apa aja sih tips singkat yang bisa diberikan kepada perusahaan yang ingin memulai layanan GPU as a service? Ya baik, untuk tipsnya sendiri untuk otomatisasi, karena Datacom juga sudah berpengalaman dalam bidang pembuatan generatif AI, dan kami juga sudah menyediakan solusi generatif AI, sehingga mungkin ini sumbernya agak sumber betul kredibel ya. Kami sendiri telah mengoptimisasi dari codingannya. Pertama-tama kan kalau mau bikin solusi AI itu, pertama-tama kita harus cari dulu nih masalah solusinya apa. Setelah ketemu masalahnya, baru kita buat solusi tersebut dalam CPU. Setelah ada terbuat solusi CPU, itu pasti AI itu pasti akan lambat. Sehingga setelah step CPU, kita baru alihkan ke GPU. Nah, berdasarkan benchmark kami tuh bisa merendahkan waktu komputasi dari CPU senilai 1800 detik turun sampai 40 detik. Dan optimalisasi lebih lanjut, kami bisa menurunkan lagi waktu dari 40 detik ke 20 detik. Sangat cepat. Jadi GPU itu merupakan komputasi yang sangat spesifik untuk AI dan sangat cepat sekali. Oke, artinya memang GPU menjadi fondasi ya? Ya, menjadi fondasi adopsi AI ya. Kemudian selanjutnya, jika dibutuhkan juga nih scaling. Pertama-tama kita start small. Kita mungkin butuh GPU A10. Kemudian kita lanjut ke GPU L40. Setelah kita sudah mencapai L40, mungkin kita perlu lagi nih GPU, karena domainnya sudah banyak, waktu responnya sudah lebih lambat. Kita tambah lagi L40-nya ada 2-3 GPU. Ya, jadi mungkin untuk poin yang terakhir itu, klien atau customer harus memilih cloud provider yang berkomitmen terhadap SLA atau Service Level Agreement. Sebab Datacom dan BPT bekerja sama, jika customer mengalami masalah terhadap GPU, customer tinggal menginformasikan ke kami, ke Datacom, dan kami akan meneruskannya ke BPT. Oleh sebab itu tidak ada tuh insiden-insiden tiba-tiba ini GPU-nya nggak bisa nih, atau tiba-tiba mati lampu nih pas tengah-tengah digunakan gitu ya. Itu sangat tidak mungkin terjadi karena kolaborasi kami berdua. Tak terasa kita sudah sampai di ujung podcast. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Vincent dan juga Mbak Ida. Hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang GPU as Service, adopsi AI, dan ini sangat insightful ya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat buat pemirsa. GPU as a Service membuka peluang besar untuk bisnis, mulai dari startup, akademis, dan juga enterprise, dan agar dapat terlibat langsung dalam revolusi AI di Indonesia. Untuk itu, jika kalian tertarik untuk tahu lebih jauh tentang GPU as a Service, maka kalian bisa mengunjungi website www.dipcloud.co.id. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui lebih jauh tentang GPU as a Hardware, kalian bisa mengunjungi www.bluepowertechnology.com. Sampai jumpa di podcast berikutnya.